Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A akan mendiskusikan materi 3 tentang sumber hukum tata negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dari... Iya, nama saya Silvia Rosviana. Saya Bayi Nining Surastri Ningsih. Saya sendiri nama Kurnia Ningsih. Dan saya sendiri Bayi Armayanti. Nama saya Pipi Humaira. Dan saya sendiri Putri Armi Hartadi Ambuaru. Penyampaian materi dari Vivi dan Bayi Erma. Pengertian sumber hukum. Dalam disiplin ilmu hukum biasa dikenal istilah sumber hukum. Setiap hukum punya sumber hukum tersendiri, termasuk juga HTM. Pemahaman tentang sumber hukum akan memberikan petunjuk tentang bagaimana dan mana hukum itu berada. Pengertian sumber hukum dipahami secara berbeda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Perbedaan disiplin hukum, sistem hukum, tradisi hukum, pengalaman sejarah, dan preferensi fokus pembahasan dapat berakibat munculnya perbedaan tentang pengertian sumber hukum. Sumber hukum sendiri yaitu tempat dari mana suatu nilai atau norma tertentu berasal. Bentuk sumber hukum. Utrecht membagi sumber hukum menjadi dua. Satu, sumber hukum formal. Sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Utrecht membagi hukum menjadi dua. Satu, sumber hukum formal. Dalam sumber hukum formal ada pembagiannya. 1. A. Sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. B. Tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil. C. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. D. Hukum kemudian berlaku umum, diketahui dan ditaati. 2. Sumber hukum material. Sumber hukum yang dikenal dari isi hukum. Tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Sumber hukum yang membentuk isi hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Bayi Erma. Para sarjana hukum umumnya lebih mengutamakan sumber hukum formal. Sumber hukum material menempati posisi sekunder, dirujuk hanya bila diperlukan ketika tidak terdapat pada sumber hukum formal. Sumber hukum tata negara. Dilihat dari HTN positif, sumber HTN dapat berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Perbedaan sumber HTN antara negara dapat berbeda dalam bentuk sumber HTN dan isi dari sumber HTN tersebut. Sumber HTN di negara sistem hukum common law mungkin berbeda dengan sumber hukum civil law. Sumber hukum HTN di negara yang menggunakan konstitusi. Sumber hukum di negara yang menggunakan konstitusi tertulis mungkin berbeda dengan negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis. Menurut Prof. Jilmi, dalam HTN, umumnya yang diakui sebagai sumber hukum adalah undang-undang dan peraturan undangan tertulis. Yang kedua, jurisprudensi peradilan. Yang ketiga, konvensi ketatanegaraan. Yang keempat, hukum internasional. Yang kelima, doktrin ilmu HTN tertentu. Secara lebih spesifik, Prof. Dr. Jimli membagi sumber HTN menjadi 7 macam. Yang pertama itu nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. Yang kedua, undang-undang, baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan tertulis. Yang keempat, jurisprudensi peradilan. Yang kelima, konvensi ketatanegaraan. Yang keenam, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doktrin atau pendapat umum para guru. Hukum internasional. Yang ketujuh, hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pipi Humaira. A.
bisa membedakan pengertian konstitusional law menjadi dua unsur, yaitu the law of the constitutional dan the convention of the constitution. Profesor Dr. Jim Lee As-Siddiqui mencatat beberapa hal yang menjadi sumber HTN Indonesia. 1. Sumber material dan formil, yaitu Pancasila sebagai sumber material dan Undang-Undang 1945 sebagai sumber formil. 2. Peraturan dasar dan norma dasar, yaitu Undang-Undang 1945 menurut Steubenbauer's theory dari Hans Kelsen, dan Pancasila menurut Steubenbauer teori dari Hans Nawiaski. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga pelaksanaan undang-undang untuk mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan, kewenangan delegasi peraturan perundang-undangan berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksanaan undang-undang untuk mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan menurut peraturan yang berlaku. Semua produk hukum tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur atau regiling dinamakan peraturan perundang-undangan. 4. Konvensi Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan umumnya merupakan praktik ketatanegaraan yang dasar hukumnya tidak diatur dan peraturan tertulis. Konvensi Ketatanegaraan kadang dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga punya kekuatan hukum mengikat dan memaksa. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan meskipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Konvensi Ketatanegaraan tidak harus merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan secara berulang sehingga diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan. 5. Traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian biasa dikenal dengan bidang hukum internasional. Traktat atau perjanjian dapat menjadi sumber hukum formil dari hukum tata negara sepanjang ia menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya. Bentuk traktat dapat dilihat atau sekedar dengan pertukaran nota atau surat-surat belaka. Oke, demikian penyampaian materi dari teman kita. Mungkin ada yang mau bertanya? Aku. Iya. Mau bertanya? Aku. Iya, silakan. Apa alasan para sarjana hukum lebih mengutamakan sumber hukum formal? Apa alasan sarjana hukum Lebih mengutamakan sumber hukum formal? Oh ya udah. Lanjut. Oke, tadi dijelaskan bahwa Silakan. traktat itu adalah suatu perjanjian. Nah, pertanyaan saya di sini, kapan sih traktat atau perjanjian itu dapat menjadi sebagai hukum formil? Kapan? Ya. Kapan Hukum traktat? Kapan traktat kapan traktat atau perjanjian itu dapat menjadi sumber hukum formil? Oh ya udah. Lanjut ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, apa perbedaan sumber hukum tata negara di negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ining dulu ya. Menurut saya sih, apa alasan para sarjana hukum lebih mengutamakan sumber hukum formal? Kenapa gitu kan? Karena pada sumber hukum material itu menempati posisi sekunder. Misalnya kayak dia itu sangat diperlukan ketika tidak terdapat pada sumber hukum formal. Jadi kalau dia tidak ada di sumber formal, dia bisa pakai material gitu. Oh iya. Ya gitu. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan. Baiklah, di sini saya ingin menambahkan pertanyaan dari saudari Mbak Ining. Pertanyaannya itu alasan
para sarjana hukum lebih mengutamakan sumber hukum formal karena doktrin itu sendiri sering digunakan dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Ini pertanyaan kedua akan dijawab oleh BM. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Ning. Kapan traktat itu dijadikan sumber hukum formil? Yang kita ketahui, sepanjang ia menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang di dalamnya, itulah yang akan menjadi traktat itu sendiri yang akan menjadi sumber hukum formil. Oke, Kak Ning, apa boleh gimana atau disanggah oleh teman-teman? Jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa perbedaan sumber HTM di negara sistem hukum common law dengan sistem hukum sipil law. Jadi menurut saya sendiri, perbedaan sumber HTN antar negara dapat berbeda dalam bentuk sumber HTN dan isi sumber dari HTN tersebut. Yang dimana sumber HTN di negara itu sistem hukum common law mungkin berbeda dengan sistem hukum sipil law. Sumber HTN di negara yang menggunakan konstitusi tertulis mungkin berbeda dengan negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis. Menambahkan mungkin sedikit ya, perbedaannya itu di sini sistem hukum common law itu didasarkan pada pengadilan sebagai sumber hukumnya, artinya sumber hukumnya itu adalah keputusan dari pengadilan itu sendiri. Sedangkan kalau sistem hukum sipil law itu yang berlaku di negara-negara Eropa seperti salah satunya contohnya kita di Indonesia sendiri, yaitu berpegang kepada undang-undang, bisa dikatakan undang-undang sebagai dasar sebagai sumber hukum utamanya. Gitu. Cukup. Udah. Dari yang bertanya lagi? Cukup. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya. Jadi kesimpulannya dari materi ini yaitu pengertian sumber hukum dapat dipahami secara berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Kemudian sumber hukum yaitu tempat dari mana suatu nilai atau norma tertentu itu berasal. Kemudian lanjut ke bentuk sumber hukum. Yang pertama itu ada sumber hukum formal, yang dimana sumber yang dikenal dari bentuknya. Kemudian sumber hukum material yang dikenal dari isi hukumnya. Kemudian sumber hukum tata negara menurut Prof. Jimli ada 5, yaitu sumber material dan formil. Yang kedua ada peraturan dasar dan norma dasar. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada konvensi tata negara, ketatanegaraan. Yang kelima ada traktat atau perjanjian. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.